warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Raiza Putri Syafa dari kelas 8 Strive. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang materi pembelajaran Bahasa Indonesia semester 1 tahun pelajaran 2020-2021. Di sini saya akan menjelaskan 4 materi. Pertama ada materi teks berita, kedua ada materi teks iklan, slogan, dan poster. Ketiga ada materi teks puisi, dan terakhir ada materi teks literasi. Sekarang kita lanjut aja ke materi pertama, yaitu teks berita. Apa itu berita? Berita adalah keterangan suatu peristiwa yang sedang hangat, lalu berita disebarkan melalui media-media. Apa saja sih jenis media berita? Jenis media berita ada 4. Pertama ada media televisi, kedua ada media koran, ketiga ada media internet, dan keempat media radio. Hal apa saja yang harus diperhatikan saat kita menerima berita? Pertama, kita harus memperhatikan kebenaran berita. Kedua, sumber berita. Dan terakhir, kita harus berhati-hati dengan judul berita yang provokatif. For your information, 40% orang Indonesia masih termakan berita hoax loh. Apa saja sih unsur pembentuk berita? Unsur pembentuk berita adalah adik Simba, yaitu apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Berikut adalah contoh kutipan teks. Langkah-langkah untuk menyimpulkan berita. Pertama, menyimak berita. Kedua, mencatat pokok-pokok adik Simba. Dan terakhir, menyimpulkan berita. Struktur kebahasaan. Pertama ada judul, yaitu judul berita. Kedua ada kepala, yaitu paragraf pembuka. Ketiga ada tubuh, yaitu uraian lengkap dari pembahasan. Dan terakhir ada ekor, yaitu kalimat penutup. Berikut adalah contoh kutipan teks yang mencakup kepala, ekor, dan tubuh. Kaidah kebahasaan. Pertama, menggunakan bahasa baku. Contohnya dari aku menjadi saya. Kedua, penggunaan kalimat langsung. Menggunakan tanda kutip. Contohnya, apakah kamu sudah mengerjakan tugas, kawan? Ketiga, penggunaan kata kerja mental. Contohnya membayangkan. Keempat, konjungsi temporal. Contohnya sejak. Dan terakhir, keterangan waktu. Contohnya pagi tadi. Pagi tadi, saya melihat sejuknya halaman rumah. Sekarang kita beralih ke materi kedua, yaitu teks iklan, slogan, dan poster. Apa itu teks iklan, slogan, dan poster? Iklan adalah teks yang bertujuan untuk mendorong agar kita tertarik pada suatu barang atau jasa. Slogan adalah kalimat pendek yang berisikan tentang moto atau tujuan. Poster adalah tulisan ajakan di media plakat berukuran besar. Perbedaan teks iklan, slogan, dan poster. Iklan memadukan unsur-unsur gambar dengan kata-kata, unsur gerak, dan suara. Slogan mengutamakan kekuatan unsur-unsur kata. Dan poster mengutamakan kekuatan gambar dan kata-kata. Biasanya poster dipajang di tempat-tempat umum. Berikut adalah contoh iklan, slogan, dan poster. Unsur pembentuk. Pertama ada sumber. Sumber yaitu penyandang dana dari pemasang iklan. Kedua ada pesan, yaitu informasi yang disampaikan. Ketiga ada media, yaitu sarana yang digunakan. Misalnya, media elektronik. Keempat ada penerima, yaitu individu atau kelompok yang menjadi sasaran jack iklan. 5. Ada efek, yaitu perubahan yang terjadi pada diri penerima. Strategis. Iklan strategis digunakan untuk membangun merek atau citra positif suatu perusahaan. Contohnya iklan kampanye. Yang kedua adalah iklan taktis. Iklan taktis adalah iklan yang mendorong konsumen untuk segera merespon. Dan iklan taktis biasanya penawaran khusus jangka pendek. Contohnya iklan promo seperti ini, buy one get one. Oke, sekarang kita beralih ke materi ketiga, yaitu teks puisi. Apa itu puisi?
Puisi adalah karya sastra berisi kata-kata indah yang digunakan penyair untuk mengekspresikan atau menyampaikan perasaannya. Unsur lahir puisi. Pertama ada tipografi, yaitu perwajahan puisi. Tipografi yaitu bentuk puisi seperti halaman yang tidak dipenuhi kata-kata. Hal ini berhubungan dengan pengaturan baris yang tidak selalu dimulai dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda titik. Kedua ada diksi, yaitu pemilihan kata. Diksi yaitu pemilihan kata-kata yang dilakukan oleh penyair di dalam puisinya. Kata-kata dalam puisi terkesan lebih sedikit dibandingkan karya sastra lainnya, tetapi kata-kata dalam puisi memiliki makna yang mendalam. Ketiga ada imaji. Imaji adalah susunan kata yang mengungkapkan pengalaman indrawi, misalnya pendengaran. Susunan kata imaji ini membuat pembaca seakan-akan merasakan apa yang dirasakan oleh penyair. Keempat, ada kata konkret. Kata konkret merupakan kata yang memungkinkan munculnya imaji karena dapat ditangkap indera yang berhubungan dengan kiasan atau lambang. Contohnya salju, melambangkan kebekuan cinta. Kelima, ada gaya bahasa. Gaya bahasa merupakan penggunaan bahasa dengan menghidupkan efek serta menimbulkan konotasi tertentu. Dengan gaya bahasa ini, puisi menjadi terkesan lebih banyak makna. Unsur batin. Pertama ada tema atau makna. Hal yang paling dalam pada sebuah puisi. Tema atau makna ini menjadikan puisi memiliki kesan dan arti yang mendalam bagi pembaca maupun penulis. Kedua ada rasa. Sebuah sikap dari penyair mengenai pokok permasalahan yang berbeda dalam puisi, biasanya berkaitan dengan kondisi sosial dan psikolog penyair. Ketiga ada nada. Nada merupakan suara dan sikap yang diungkapkan oleh penyair kepada pembacanya. Keempat ada amanat. Amanat merupakan sebuah pesan yang terkandung di dalam puisi dan disampaikan kepada pembaca oleh penyair melalui kata-kata. Hal penting dalam membaca puisi. Pertama, pelafalan. Kedua, intonasi dan tempo. Ketiga, sikap. Keempat, mimik dan gestur. Kelima, volume suara. Dan keenam, kelancaran dan kecepatan. Berikut adalah contoh puisi karya Sapardi Djoko Damono, yaitu Hujan Bulan Juni. Sekarang kita beralih ke materi terakhir, yaitu teks literasi. Apa itu buku non-fiksi dan fiksi? Buku non-fiksi adalah buku yang menceritakan cerita yang nyata atau sesuai dengan faktanya. Sedangkan buku fiksi menceritakan cerita-cerita yang rekaan atau tidak sesuai dengan faktanya. Jenis buku non-fiksi. Di buku non-fiksi ada kamus dan ensiklopedia. Sedangkan di buku fiksi, contohnya ada novel dan cerpen. Apa itu sinopsis, indeks, dan glosarium? Sinopsis adalah ringkasan atau garis besar yang menggambarkan isi dari buku tersebut. Indeks adalah daftar kata yang terdapat di akhir bagian buku. Sedangkan glosarium adalah daftar kata beserta penjelasan atau arti dari kata-kata yang terdapat di dalam buku. Fungsi kata pengantar, daftar isi, dan daftar pusaka. Kata pengantar fungsinya adalah untuk memperkenalkan pembaca kepada isi dari buku dan penulis. Daftar isi fungsinya memudahkan pembaca untuk menemukan halaman yang dicari. Sedangkan daftar pustaka untuk menuliskan sumber informasi yang ada di buku tersebut. Tujuan pendidikan itu untuk mempertajam kecerdasan, memperkukuh kemauan, serta memperhalus perasaan. Tan Malaka. Terima kasih telah menonton video ini. Mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.